Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, kaum muslimin, Bapak Ibu yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kebahagiaan malam ini kita duduk bersama untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk menghargai, menghormati, dan membangkitkan kebahagiaan, kesyukuran, serta semangat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika bulan Ramadan datang, Rasulullah menyambutnya dengan kata-kata yang sangat menggetarkan hati. Beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Sungguh datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan di mana Allah menurunkan keberkahan. Barakah itu adalah kasratul khair, banyaknya lipatan kebaikan. Wal hasanatu fihi tudha'afu fima la tudha'afu fi ghairih. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Maka dari itu para ulama menjuluki pula dengan namanya Mausimul Khairat, musim panen kebaikan. Kalau kita melihat atau bahkan sebagian kita mengalami, ada namanya panen raya. Pernah tahu? Yang petani tahu. Ketika musim padi, nggih, ibu-ibu belakang, yang punya sawah, wakeh sawah, wah, saweneng. Tapi akeh sawah tapi panen loh. Akeh sawah gak panen ya senep, orang seneng tapi senep. Tapi ini kita bicara panen raya. Ah, ini dia. Kalau kita melihat para pedagang kaki lima. Kenapa kok kaki lima? Gerobaknya 4, kakinya 2. Gerobaknya 3 berarti. Kakinya 2. Rodanya 3, gerobaknya kakinya 2. Jadi kaki 5. Oke. Pedagang kaki 5. Pedagang kaki 5. Kalau sudah ada event-event atau waktu-waktu tertentu yang ramai orang, ramai pembeli, Masya Allah, senangnya luar biasa, persiapannya juga luar biasa. Ya, menjual somai, pentol bakso, yang disuntuk-suntuk itu apa jenisnya? Cilok, cireng. Coba lihat kalau ada di Brawijaya itu lah, nggak usah jauh-jauh. Nah, itu. Kalau sudah waktunya banyak orang nonton bola, kan ribuan orang. Persiapannya sama nggak dengan hari-hari biasa?
Tidak sama. Dia pasti menyiapkan pentol luweh akeh. Bisa melekan tuh semalam tuh. Karena apa? Karena yakin besok laku jualannya. Banyak pembelinya. Subhanallah. Inilah musim kebaikan. Sungguh rugi orang yang tidak punya persiapan. Orang yang tidak bersiap, pertama tidak bangga. Tidak bahagia dengan bulan ini. Rugi betul. Orang yang mau mendapatkan hasil pertanian, orang yang mau mendapatkan cireng, cilok tadi, seweneng ya. Padahal ya segitu aja dapatnya. Kita mau dapat kebaikan yang lipat ganda. Hati harus senang. Pertama, Rasulullah mengajak sahabatnya senang. Abshiru, abshiru. Senanglah kalian. Senanglah kalian. Ini mausimul khairat. Ini yang pertama saudara yang selalu diunggah, diviralkan, dimotivasikan oleh para ulama. Senang dulu. Bahagia, senang, alhamdulillah. Berdoa ya Allahumma ballighna ila Ramadan. Karena ini betul-betul lipatan dan ini bonus besar bagi umat ini. Bagi umat Nabi Muhammad ini. Bayangkan para ulama mengatakan kalau Anda berhasil Lailatul Qadarnya saja sama dengan Anda tambah umur 83 tahun. Tuh. Karena 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi 1 bulan ada satu yang menjadi bonus kita 83 tahun. Itu umat Muhammad. Kalau 10 tahun kita berhasil sama dengan tambah umur 830 tahun. Kurang lebih 1000 tahun. Udah. 10 tahun, 1000 tahun, 20 tahun, 2000 tahun. Masya Allah. Karena inilah kita harus merasa senang, bahkan tikel-matikel. Berlipat ganda senangnya itu daripada tadi. Saya katakan petani menghadapi panen raya, pedagang menghadapi kondisi-kondisi tertentu yang ramai, harus lebih senang daripada itu dan lebih bersiap dengan hal yang demikian. Maka kita coba bacakan beberapa yang perlu kita bacakan tentang keistimewaan. Coba di halaman 89 itu. Ini waktunya kita bagi karena 10 menit sebelum Isya kita insyaallah break dulu katanya. Break apa ini? Break kafe apa break kopi? Nah. Baik. Dalam riwayat pertama Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu falakun nisayb. Yang kita ambil walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis saim atyabu indallah min rihil miski. Artinya begini, bahwa bau busuk atau aroma tidak sedap mulut orang yang berpuasa sudah pasti ini, kecuali orang-orang tertentu yang punya obat penghilang apa itu bau aroma. Ada itu obatnya, jamunya juga ada. Tapi secara umum kalau orang berpuasa itu pasti siang itu mulutnya bau. Karena itu bukan hanya baunya mulut, tapi juga dari dalam ini karena kosong, nah di situ hembusan itu keluar. Hembusan nggak enak baunya. Nah, bau yang tidak enak itu nilainya di sisi Allah. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi. Nabi bersumpah demi Allah. Demi zat yang aku dikuasai oleh zat itu. La khulufu famis saim. Bau busuk aroma tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa. Atyabu indallah. Lebih wangi di sisi Allah itu. Min rihil miski. Daripada baunya minyak wangi miski. Misk. Ini yang nomor 1. Hal nomor 1. Saudara, Rasulullah ingin memberitahukan kepada kita bahwa ibadah puasa itu luar biasa.
Dan ini motivasi dari beliau. Satu, kamu jangan merasa hina. Jangan merasa remeh. Jangan meremehkan ibadah puasa gara-gara mulut berbau. Wah, poso ya ampun. Di balik itu disuruh, alhamdulillah aku poso senajan cangkemku, mulutku berbau. Jadi maksudnya Nabi begitu, kamu syukur nek mulutmu bau karena puasa itu top di sisi Allah. Karena saking mulianya ibadah puasa. Tapi ini bukan motivasi untuk memamerkan bau. Enggak, bukan. Nanti, loh, iki wangi gini ngarsa Gusti Allah. Masa gak wangi gue? Ya aku tutu Allah, ya bener. Manusia ya tetap bau busuk. Itu di sisi Allah, di mata Allah. Atau penilaian di mata Allah. Atau besok hari kiamat. Besok hari kiamat. Itu saking tingginya nilai apa? Puasa. Berarti kita bersyukur sebagai umat Islam. Ada apa? Ada syariat berpuasa. Yang kedua, bahwa Allah sendiri yang akan bergerak membalas, memberikan pahala, balasan kepada orang yang berpuasa. Kalau kebaikan secara umum, itu diberikan kepada malaikat. Malaikat nulis gini. Tulis. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Salat tadi kita, salat tulis 10 minimal ini. Tapi ada yang 10 besar, ada 10 kecil. Yang besar yang khusyuknya luar biasa, yang kecil yang khusyuknya yang sehingga mungkin sama antara orang yang khusyuk, yang tumakninah dengan yang orang yang tidak khusyuk, tidak tumakninah, atau pasti beda. Pasti beda. Nah, kecuali puasa, kata Allah. Ini. Kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi asri amthaliha ila 700 dhifin. Semua amal baik anak Adam, ini rahmat dari Allah, itu dilipatkan 10 kali lipat. Kita sedekah 1000 sama dengan minimal 10.000 sampai ila 700 dhifin, sampai 700 lipatan. Sama dengan 700.000. 1 juta sama dengan 700 juta. Hampir 1 M. Berapa? 1 juta sama dengan 700 juta. Kalau 1,5 juta, ngel-ngel dong kebedean. Saya ingin menyatakan pulang Anda mengatakan alhamdulillah saya hari ini sudah sodakoh 1 miliar. Nah, apa yang dibilangkan 1 miliar? Loh, sampean kok iso duwe 1 miliar iki? Toko ngendi sampean duwe 1 miliar? Kalau saya punya 2, setiap hari 2 M saya punya. Percaya mboten? Itu di belakang. Mimin, M-nya 2 kan? Itu istri saya. Punya DM. Maksudnya semangat sedekah itu ya. Ada teman-teman atau yang memotivasi begitu. Orang itu sesudah sedekah minimal 700 kali lipat. Jadi kalau sudah ngasih 1 juta, bayangan yang sudah tercatat di sisi Allah berapa? 700 juta. Sogeh aku. Tuh, kaya aku. Itu zaman ini begitu. Nah, kemudian di sini Rasulullah mengatakan, qala Allah, ini Allah sendiri berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Perhatikan kata-kata illa, kejaba masalah poso. Ora termasuk, ora kalebu, tidak masuk yang 700, yang 10, yang 700. Enteng gue. Puasa ini berat, illa shaum. Apa kata Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalil nomor 2 yang nyari-nyari. Oh dicobain. Dalil nomor 2. Sungguhnya puasa itu li bagiku, kata Allah. Perhatikan kalimat ini, ulama sangat mendalami kata-kata li ini. Ya? Fa innahu li. Puasa itu khusus untuk saya, kata Allah. Artinya Allah menilai
Di antara ibadah-ibadah yang ada, yang paling seseorang itu sangat dimungkinkan ikhlas, bahkan bisa sempurna atau mendekati sempurna, itu puasa. Itu puasa. Kalau lainnya itu ya rawan. Orang sholat bisa rawan riya, rawan. Orang sedekah bisa rawan dia. Tapi nek poso itu insya Allah enggak. Secara umum. Karena orang mikir, lah aku luwe ket isuk sampai sore sampai gak ditompo karo Gusti Allah, eman-eman. Eman-eman. Jadi Allah menyatakan karena puasa ini memang li bagiku. Makanya kan kelihatan bahwa orang yang berpuasa itu jiwanya lebih tenang, ya. Lebih bersyukur. Coba lihat yang ahli puasa itu. Lebih tenang, tidak gerusa-gerusu karena memang ibadahnya itu lebih dekat dengan Allah. Fa innahu li kata Allah. Wa ana ajzi bih. Dan aku yang akan membalas bihi dengan puasa itu. Malaikat era tak kayak roh. Nah, jadi kalau jenengan ketemu malaikat Jibril, jenengan tanya sama malaikat Jibril, kira-kira posoku piro? Mas Jibril, oh, kok Mas Jibril? Malaikat Jibril nggak jawab. Urusan di Gusti Allah itu. Fa innahu lahu wa huwa yajzi. Dalilnya begini. Jadi nggak bisa dikalkulasi, nggak bisa diprediksi, nggak bisa dibayangkan saking lipatan itu untuk pahala puasa. Nah, inilah saudara yang tidak boleh kita sia-siakan. Banyak amalan ibadah yang nilai pahalanya tidak terbatas. Apa contohnya yang lain selain puasa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Ibadah sabar. Oh, sabar. Itu ada sendiri pahalanya. Yang tahu Allah juga. Nah, yang lebih pasti diantaranya puasa ini. Maka sempurnakan puasa. Siap menjaga keikhlasan untuk Allah. Ikhlas itu dalam puasa 2. Mengerjakannya rela ridho hatinya dan sadar saya sedang melaksanakan perintah Allah. Gak oleh mangan. Gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh jima. Sadar. Iki perintah Gusti Allah. Sama dengan perintah Allah, kamu harus sujud, harus rukuk, harus ini. Sadar betul ini perintah. Saya melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, mencari ridho Allah. Itu namanya ikhlas dalam puasa. Jadi bukan karena calon mertua, bukan karena siapa-siapa, bukan. Bila ada calon mertuanya, suruh mampir, disiapkan makanan. Kata mertuanya, silahkan calon mertuanya. Kata dia, oh mboten, lagi puasa. Mulai pamernya ini, calon mertua soalnya sering saya ceritakan. Habis mertuanya masuk, calon mertuanya masuk, dilihat, wah, enak panganannya, ya. Habis itu diambil, disimpan. Cari kantong sini, khawatir ketahuan. Dan delalah pakai kupluk. Hijau apa putih apa abu-abu. Nah, taruh di sini. Di kepalanya biar nggak ketahuan. Giliran mertuanya masuk, dilirik. Jere poso kok kelong iki. Deloki perhatian. Kantong gak ono, gak nanti ki. Parane gitu. Tas juga nggak bawa. Giliran salaman mau pulang, nunduk kepalanya, mertuanya tahu. Loh, iku nek kupluk endur. Ditekan sama mertuanya. Delalah apa jajannya itu ya yang ada kayak kelepon gitu yang ada ada gulanya. Saliman nyambung tangan barang sama calon tuh, hati-hati ya, dan tekan kepalanya. Oh, gulanya mas ngalir ke
kepalanya. Akhirnya nggak jadi calon, nggak jadi menantu beneran jadinya. Nah, ini. Mana tadi? Jadi puasa dijaga, jangan sampai niatnya salah, jangan sampai tiwas capek, jangan sampai. Jaga betul. Pertama kita bangga, kedua, poin kedua ini kita jaga keikhlasan. Ikhlas betul puasanya. Berikutnya adalah bahwa puasa ini bisa menghapus dosa-dosa. Salah satu pahalanya, balasan dari Allah, pengampunan, dihapus dosanya. Contohnya apa? Di sini Rasulullah menyatakan bahwa puasa itu bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di kalangan keluarga. Ya. Kita kan sebagai bapak, kadang-kadang sebagai ibu, mendidik anak atau ngandani anak itu kadang-kadang kebablasan. Saking marahnya sama anak itu, ya kan? Kadang-kadang kan lisan ini ada sebagian yang nggak terkontrol, sehingga mengumpatnya, ngomongnya itu lebih. Begitu juga kepada istri. Nek wis kadung muring-muring karo bojone, ngelokno bedes barang. Masya Allah, kok mentolone jare bojone, enak mas ya bengi-bengi ngelone bedes sampean. Nah, kapokmu kapan dibalas? Nah, kadang-kadang ada kejadian-kejadian begitu itu saking itu kadang-kadang dari anak kepada orang tua, dari saudara kakak beradik. Ini kata Rasulullah, dosa-dosa seputar ini yang penting semua sama-sama menyadari, memaafkan, diampuni karena sholat, karena puasa, karena sedekah. Hudzaifah mengatakan, ana sami'tuhu sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Rasulullah. Yaqulu fitnatur rajul fi ahli wa malih wa jarih. Fitnahnya seseorang di dalam keluarganya, dalam hartanya, dalam tetangganya. Jadi kalau ada dosa-dosa dalam berinteraksi dengan keluarga, harta ada yang kelewatan tidak dizakati, tidak disodakoi, sudah hati-hati tapi masih ada yang kelewatan misalkan. Atau dengan tetangganya, jadi wes usaha baik, tapi ya masih ada kadang-kadang kita nggak niat ngece dia, tapi perasaannya tetangga juga tersakiti karena merasa diece. Nah, dosa-dosa yang seputar ini tukaffiruha as-salah, itu dilebur oleh salat, wasyam, puasa, wassadaqah dan sedekah. Nah, ini puasa juga kita niatkan, ya, kita niatkan mencari pengampunan Allah, ya, tentang dosa-dosa berinteraksi dengan keluarga, dengan tetangga, menjalankan harta kita insya Allah lewat berpuasa. Maka disinilah pentingnya kita menjaga kesempurnaan puasa. Yang keempat, pintu rayyan untuk orang yang ahli berpuasa. Di sini Rasulullah mengatakan nomor 4 halaman 10 kalau dalilnya. Kalau poinnya nomor 4 di depan. Besok hari kiamat Allah menyiapkan pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Ada pintu khusus namanya pintu seger waras. Ini bahasa kita. Seger waras itu pernah tahu Anda itu toko obat sebelah mana itu seger waras? Hah? Sugih waras apa seger waras? Nek seger waras iku awake lemu. Wes sehat. Jenenge seger waras iku manusia, tapi kalau pintu ini maksudnya rayyan tuh maknanya seger. Segar. Segar maksudnya kata Rasulullah di riwayat lain, kalau orang nanti setelah masuk pintu itu minum di dekat situ, itu tidak akan pernah haus. Jadi lewat tok segar. Coba sampean bandingkan tempat ini, masjid ini, Nur Salihin, nggak ada rulnya, Nur Salihin, dengan masjid sebelah, pernah nggak di sebelah? Sini wadem kono panas.
Udah panas. Ini seger. Coba masuk ke sini seger apa enggak? Seger. Nah, saking segernya lah kelihatan tambah memerah matanya. Nah, belum tarawih ini tenang. Tapi Anda bisa membayangkan bahwa besok hari kiamat, ya, panasnya luar biasa. Besok hari kiamat, orang nggak pakai baju, matahari hanya 1 mil, 3 kilometer kurang lebih, 1 mil, milan kata Rasulullah. Dekat sekali matahari. Yang sekarang ini matahari ya kurang lebih berapa 500 tahun kan di langit sana tempatnya matahari dekat langit sana. 500 tahun. Ini hanya 1 mil 3 kilo matahari. Betapa panasnya. Bahwa besok orang sampai keringatnya itu ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan amalnya di dunia. Nah, setelah kondisi-kondisi yang berat seperti ini, mendapati namanya pintu apa tadi? Pintu Rayyan. Siapa yang dapat? Orang yang ahli berpuasa. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kata Rasul, tidak ada satupun selain mereka yang masuk lewat pintu itu. Bagaimana pengumumannya? Besok ada pengumuman yuqalu. Para malaikat mengumumkan. Aina as-saimun, aina as-saimun, aina as-saimun. Manakah orang yang ahli puasa, yang ikhlas puasanya, yang sungguh-sungguh puasanya, mana orangnya. Fayakumuna, maka mereka berdiri. Aku. Sudah tahu malaikat, nggak usah muni aku, maju aku. Kowe posomu tutup kendang, mundur wir. Mundur. Kau boleh maju. Dorong sama malaikat. Ngerti tutup kendang? Masa tutup kendang? Ngarep mburi tok. Depannya dia kendang kan bolong. Sininya isi, tutup, sini tutup. Baru bunyi tang. Tutup kendangnya muna. Aku poso. Tapi jane ora poso. Mau awalnya tok poso karo nyedai dekat hari raya. Saya gak dilokno wong nek ke tempat hari raya puasanya. Itu mundur itu. Akan bisa maju, malaikat sudah hafal itu. Aina shaimun, mana yang ahli puasa? Fa idza dakhalu ughliq, kata Rasulullah. Kalau mereka yang ahli puasa sudah masuk, dikunci itu sudah. Ughliqa. Sudah dikunci. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk lewat pintu tersebut. Enggak bisa. Pintu Rayyan. Sudah ada berapa nih? Sudah cukup nih. Nah, cukup dalam pertemuan ini. Semoga kita termotivasi. Diingat ya. Diingat bahwa wanginya mulut, bau mulut itu wangi. Kedua, jaga keikhlasan, nanti Allah memberikan balasan tersendiri. Ketiga, pengampunan dosa-dosa dalam kaitannya dosa-dosa dalam keluarga dan tetangga. Kemudian yang keempat tadi, disiapkan pintu Rayyan. Semoga kita ikhlas dalam berpuasa dan siap mendapatkan namanya pintu Rayyan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.